Halo, salam sehat. Ketemu lagi di channel Bung Harpa dan di edisi kali ini gua akan bahas dari Premier League ya. Agak sedikit telat tapi gue coba akan memberikan satu insight yang sedikit berbeda. Jadi kita akan fokus di klasmen papan atas Liga Inggris antara City, Arsenal dan juga Newcastle. Bagaimana pergumulan dari tiga tim ini? Tentunya kita semua tahu Arsenal berhasil unggul 5 poin clear dari City menjelang Piala Dunia bergulir ya. Jadi sama-sama main 14 kali, City Arsenal 37 poin, Man City 32. Jadi Arsenal mampu atau berhasil memanfaatkan kegagalan City dalam mengatasi Brentford di Etihad Stadium dengan kemenangan 2-0 atas Wolverhampton ya. Walaupun juga kita lihat sedikit gua rangkum dari segambaran umum, ada Newcastle yang cukup mengejutkan dengan merangsek ke papan atas ke peringkat 3. Walaupun jaraknya dengan Arsenal 7 poin cukup jauh ya, dan kita nggak tahu sejauh apa atau sekonsisten apa The Magpies akan bisa berada di 4 besar sampai akhir musim. Jadi kita mulai dari City dulu. Banyak yang kaget ya memang dengan kekalahan City. Ini adalah kekalahan kedua mereka musim ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya nggak ada yang menduga lah sebenarnya kalau City akan kalah. Tapi banyak yang menduga City tidak akan mudah menghadapi Brentford. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari komposisi pemain City, yang pemain utama lah yang tidak tampil di Piala Dunia hanya Erling Haaland ya, setahu gua yang gue tahu ya, dari mulai Ederson, Joe Cancelo, Ruben Dias, kemudian Kyle Walker bahkan juga dipanggil oleh Southgate sampai ke tengah dan ke depan kecuali Erling Haaland. Sehingga ini membenarkan apa yang terjadi di pertandingan lawan Brentford ya. Kalau kita lihat Haaland sepertinya tidak seperti biasa mendapatkan umpan-umpan matang dari para tuyul ya, daripada dayang-dayangnya untuk bisa melakukan tapping-tapping ataupun upaya tembakan ke arah gawang baik melalui kepala dan kaki. Berapa kali sepertinya ya umpannya nggak terlalu pas lah. Biasanya kadang-kadang ball to head atau ball to feet itu yang terjadi, tapi ini ada satu momen malah dia nyundul itu sangat tinggi sekali tapi tetap nggak dapat ya, padahal kita tahu Erling Haaland ini hampir 2 meter. Nah, kalau gue punya analisa, ini tidak lepas dari jarak antara selesainya liga lah ya, liga terutama Liga Inggris dengan berputarnya Piala Dunia itu almost certain 1 minggu. Sehingga intinya kepalanya si Kevin De Bruyne, kepalanya si Bernardo Silva, atau mungkin juga siapa lagi ya pemain di belakang itu, Rodri atau siapapun ya yang di tampil kemarin itu sudah ada di Qatar ya, karena mereka tentu tidak mau cedera seperti yang dialami katakanlah Mane ya, walaupun dipanggil. Kemudian juga tidak mau seperti katakanlah ya pemain-pemain lain lah yang cedera menjelang Piala Dunia bergulir karena bermain terlalu ngotot ya. Oh, Gundogan juga ya, ini main bersama Jerman, dan tentunya juga Phil Foden. Sehingga kalau kita lihat Haaland ini sepertinya bernafsu. Bahkan juga kalau kita lihat dari Fantasy League ini banyak yang mengkaptenkan Haaland dan ada yang men-triple kaptenkan dia karena dengan asumsi ini bakal ngamuk menjelang Piala Dunia, bakal libur 1 bulan, Haaland gak ngapa-ngapain, dia bakal banyak gol. Memang mungkin dia bernafsu ya, ngotot kalau kita mainnya, berapa kali attempt yang dilakukan sama dia, tapi bolanya kalau kita lihat crossing-crossingnya nggak se-oke biasanya. Dan ini yang gue bilang ada mungkin alasan karena ya itu dia dayang-dayangnya, tuyul-tuyulnya tidak seperti biasa bermain karena mereka sudah mulai menjaga kaki dan kepala mereka jangan sampai cedera ya. Seperti, dan akhirnya kita lihat ya Amick Laporte mengalami masalah yang serius. Kita nggak tahu dia bagaimana nasibnya di timnas ya. Yang jelas menurut gua di sisi lain juga, nah Brentford dengan Ivan Toney ya di sepertinya ngamuk ya karena ingin membuktikan diri bahwa sebenarnya dia layak juga dipanggil oleh Southgate. Dan gue terus terang agak kaget kalau dia tidak dipanggil ke timnas. Nah, kalau mungkin bandingannya Tammy Abraham, gue setuju karena Tammy Abraham pertama di timnas dia juga nggak reguler, kedua di Roma dia juga lagi nggak terlalu moncer lah. Tapi kalau Ivan Toney menurut gue dia menyerang yang katakanlah apple to apple dengan Harry Kane, gayanya mirip ya. Bahkan dia ya mirip lah, nyari bola bisa, nunggu juga oke, bola atas, bola bawah. Sehingga kemarin ketika dia melakukan atau mencetak brace, bahkan hat-trick sebenarnya harusnya bisa ya. Tapi doesn't matter, tetap aja Brentford bawa 3 poin dari Etihad.
English commentary mengatakan ini seperti membuktikan diri bahwa dirinya layak ya seharusnya untuk dibawa ke Qatar. Ya, tapi itulah kenyataannya. Kemudian di hari berikutnya, bukan di hari berikutnya sih sebenarnya, beberapa jam kemudian, mungkin sekitar 6-7 jam kemudian, Arsenal berhasil memanfaatkan terplesetnya City dengan kemenangan dari Wolverhampton 2-0 ya. Walaupun sebenarnya Wolverhampton ini juga tim kesakitan, ada paling bawah di zona palung degradasi ya. Cuman juga nggak mudah. Ya kalau kita lihat di babak pertama ini agak sedikit nervous, gue nggak ngerti. Pertama itu ada serangan balik ya dari sisi kiri. Kalau nggak salah itu nomor 17 si Gonzalo Guedes ya yang dapat kesempatan, dan ini kalau gue lihat sih dari skema serangan balik itu gue harus memberikan credit point kepada Thomas Partey karena itu diawali dari kehilangan bola di sisi Zinchenko, sehingga Zinchenko tidak katakanlah telat turun, tapi Thomas Partey kemudian membantu membackup Saliba ya yang di sisi kiri, sehingga akhirnya ditutuplah ruang tembak dari Gonzalo Guedes ya, sehingga dia sempat nembak sih, cuman mungkin karena ada gangguan tersebut dari Saliba dan juga dari Partey, sehingga tembakannya kurang akurat melayang. Kemudian kedua juga ada serangan balik juga, kali ini dari kalau nggak salah dari tengah ya, yang nutup itu si Partey juga si Gabriel tuh sama apa namanya, pokoknya duet dengan Saliba itu mereka cepat nurun, kemudian menutup, gue lupa ya, salah satu pemain Wolverhampton, kemudian Gabriel yang mengganggu. Nah ini yang penting diingat ya, kadang-kadang seorang back ya atau siapapun dia punya naluri bertahan, kadang-kadang sebenarnya dia tahu ketika dia melakukan tackling itu nggak akan nyampe, cuman harus diingat striker dalam kondisi accelerate, dia ingin melepas tembakan, ketika ada di ekor matanya itu ada pemain yang mencoba untuk menerjang ya bahasanya gitulah, atau melakukan tackling, itu sedikit banyak mengganggu konsentrasi dia, dan itulah yang akhirnya menurut gue sangat penting, sangat vital, sehingga di babak pertama Arsenal yang kena 2 kali counter tapi tidak sampai kebobolan. Nah kemudian baru babak kedua sepertinya taktik dan strategi Arteta yang dengan kembalinya Zinchenko, dia plot lagi dengan memberikan tekanan lebih besar ya di sisi kiri, akhirnya berbuah ya. Jadi kekurangannya memang pertahanannya agak longgar, tapi itu bisa ditutup dengan Thomas Partey tadi yang ikut membantu ketika Zinchenko telah turun, sehingga kalau lihat di gol pertama ya, golnya dua-duanya gol Odegaard, tapi gol pertama itu hasil dari kipasnya dari Zinchenko, kemudian Gabriel Jesus kalau nggak salah, terus ada Kemelut, dan akhirnya Odegaard golin. Yang kedua juga dari Martinelli kemudian ke Zinchenko, lalu Vieira cutback, kemudian langsung, pokoknya gue kalau gue belibet ya, tapi intinya adalah di sisi dua serangan itu dari sisi kiri, dan Zinchenko memegang peranan penting walaupun dia nggak assist, tapi kipasnya dari dia itu ya. Kalau belibet ya. Jadi sekali lagi, kesekuat Arsenal kalau full ya, ini kalau kita bicara untuk mau jangka panjang ya, gue bukan bilang mau juara ya, jadi perlu skuad Arsenal ini agak ngepasnya, tapi ngepas yang pas. Nah jadi artinya kalau sampai ada 2-3 pemain yang cedera, ini bahaya. Sementara kalau City kita lihat, skuadnya luar biasa ya, kita bicara two horses racing di antara dua tim ini ya, karena baru 5 poin itu nothing ya, masih ada 24 pertandingan lagi, sehingga nanti setelah Piala Dunia ini akan lebih bisa clear gambarannya seperti apa. Kalau sampai Arsenal katakanlah, kan Martinelli dipanggil ke Piala Dunia, kemudian juga Bukayo Saka, Gabjes juga dipanggil, kemudian Thomas Partey juga yang nganggur tuh, yang nggak main tuh, si siapa namanya, gol juga jadi lupa, si Odegaard enggak, sama Zinchenko. Tapi di luar itu kita nggak tahu nih kebugarannya seperti apa, dan apakah juga cedera atau tidak, ini penting ya, karena nanti accelerate-nya nanti setelah 26-27 ya kembali bergulir itu kencang lagi tuh, dan itu kita akan lihat, karena City cedera 2-3-4 pemain, kita lihat aja kemarin Kyle Walker cedera, Aimé Laporte nggak ada, Mendy juga ada masalah, tapi kita lihat dengan kedalaman squad mereka masih tetap gokil ya. Jadi
juara ini masih sangat jauh. Jadi juara bukan ditentukan 14 pekan awal, tapi 38 pekan nanti di akhir siapa yang poinnya tertinggi itu yang bakal jadi pemenang ya. Tapi at the moment ya it's okay, Arsenal selalu main bagus dan punya modal yang cukup baik, 5 poin. Yang penting bagaimana kita lihat nanti di sisa pertandingan, 24 pertandingan sisa, apakah Arsenal bisa konsisten juga menghadapi tekanan City. Dan beruntungnya adalah City di Europa League mereka tidak akan bermain di babak 16 besar pertama ya, karena ada peraturan baru juara grup itu mainnya nanti belakangan ya. Jadi intinya Arsenal hemat 2 pertandingan, ini sangat beruntung ya. Ini boleh dikatakan ini blessing in disguise. Dan kita juga akan lihat ya fokus dari City, apakah dia akan lebih fokus di Champions League. Kalau ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin Arsenal bisa sneaking untuk terus mempush posisi mereka di posisi atas, walaupun sekali lagi ini masih sangat panjang. Dan satu lagi sebelum gue tutup, gue membahas soal Newcastle. Jadi gue sempat ngobrol dengan salah seorang staff ya di gerai kopi Starbucks di Arteri. Jadi dia mengatakan Newcastle belum ketemu Newcastle ya, Bung, Arsenal. Gue bilang, dia mau mengatakan ayo lo ketemu Newcastle. Gue bilang saat ini kalau kita bicara Arsenal, kalau gue pribadi yang ditakutin itu hanya kalau di Liga Inggris hanya satu, tetap City. Ya mau City apapun itu tetap mereka yang punya konsisten dan mentalitas serta kedalaman skuad. Jadi bahkan ketemu siapapun lagi bagus, tapi City adalah tim yang paling konsisten dalam mungkin 5-10 tahun terakhir. Jadi Newcastle gue bukan underestimate, tapi gue rasa mereka layak ada di papan atas. Tapi kalau untuk menjadi kontender juara, rasa-rasanya masih sangat jauh, walaupun dalam sepak bola apapun masih bisa terjadi ya. Oke, ini dulu video gue terkait dengan papan atas Premier League. Arsenal clear 5 poin dari City. Kemudian Newcastle juga yang tampil sebagai kuda hitam meramaikan juga perebutan posisi 4 besar Premier League musim 2022-2023. Oke, terima kasih untuk kalian sudah nyimak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi dan ciao.